artinya cung itu tengah. Ini dari berbagai daerah. Ada yang dari Taichung, ada yang dari Taipei, ada yang itu. Kalau itu Tai tenan gitu. Yang sama-sama kita cintai, kita mulia. Tahun 2011 almarhum orang tua saya mau menengok beliau. Anak almarhum orang tua saya sangat dekat sama beliau. Sampai karena mau mengundang beliau harus antri. Tahun 2012 beliau kata saya. Jadi saya memohon minta doanya, suatu saat saya bisa membawa Abah pulang berceramah di rumah saya. Mau digombolin buan-buan. Saya mau dibawa pulang. Abah, I love you. I love you too. Ini dari Rembang, Gus Mustafa. Kakek Gus. Lah ya sarang Rembang. Kita doakan semuanya mudah-mudahan tetap bisa istiqomah dalam menebarkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah, i'la'i kalimatillah, menebar kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat saya hormati pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan, mulai dari Mustasyar, Suriah, Tanfidiyah, berikut kelembagaan dan banom-banomnya, ada dari musik tepuk tangan untuk bangsa Taiwan. Seluruh jamaah, terutama yang harus saya sebut di awal dan harus saya dahulukan adalah para sepuh dan sesepuh. Karena sepuh itu artinya asapnya ampuh, dongane mandi. Kalau sesepuh itu artinya bisa disesep dan bisa dipuh. Disesep itu ya dihisap, dipuh itu diperes. Maka sesepuh artinya bisa disesep dan bisa dipuh. Tolong pikiranmu aja ngono. Pikiran ngono kuwi gak bahaya tak? Gini, sepuh itu artinya asapnya ampuh, doanya mustajabah. Kalau sesepuh memang ilmunya, hikmahnya, berkahnya bisa disesep, bisa diserap, bisa dipuh untuk modal dan bekal kehidupan kita menuju ridha Allah dan syafaat Rasulullah. Maka hati kita gak boleh putus dengan para sepuh dan para sesepuh, terutama sekali orang tua kandung kita, mertua kita kalau udah punya, dan guru yang tidak berbakti kepada orang tua, meremehkan orang tua, berani sama orang tua, menyakiti orang tua. Jangan berharap hidupnya enak, jangan berharap hidupnya berkah. Kenapa? Karena hidup yang enak, bahagia, mulia, selamat dunia akhirat itu syarat mutlaknya harus diridhai Allah, harus mendapatkan cinta Allah. Padahal kita tahu ridhallah fi ridhal walidain, ridha Allah, cinta kasih sayang Allah itu ada pada kedua orang tua kita, termasuk guru-guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehebat-hebatnya anak, kalau nggak dapat ridhonya orang tua, nggak mungkin dia dapat ridhonya Allah, nggak mungkin dia disayang Allah, nggak mungkin dia dicintai Allah. Kalau nggak disayang Allah, nggak dicintai Allah, nggak diridhai Allah, alamat akan menjadi orang yang celaka dunia akhirat. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Maka pesan saya, meskipun sementara waktu panjenengan semua secara zahir, secara jasad jauh dari orang tua,
tapi secara batin hati harus tetap nyambung kepada orang tua, harus tetap birrul walidain, harus tetap memuliakan orang tua, minimal terus dan terus mendoakan orang tua, insya Allah diberi keberkahan. Saya udah sering sampaikan, selamanya anak nggak mungkin bisa membalas budi. Sambil mancing dia merokok, rokok satu batang dihisap belum habis, jatuh ke kali, mati. Iya rokoknya mati itu tidak ditentukan oleh takut dan berani. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut belakangan. Enggak, yang ditentukan oleh takut dan berani itu sunat. Iya, kalau sunat itu yang berani sunat duluan, yang takut belakangan. Kalau mati enggak. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut belakangan, enggak. Kadang-kadang yang berani maju perang, enggak mati-mati, malah bisa membunuh banyak orang. Yang takut wedi ngungsi, mati disian mergo kebom. Coba yang tua sama yang muda matinya duluan yang mana? Enggak mesti. Enggak mesti. Ada enggak cucu mati lebih dulu daripada mbahnya? Lah iya, yang hidupnya hati-hati sama yang hidupnya biayaan, matinya lebih dulu mana? Enggak mesti. Kadang yang biayaan naik motor di jalan raya, itu jalan itu kenceng banget, 180 km per jam, hampir 200 km per jam. Weng 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 weng, nyelempit nonggone teleler truk bis, selamat orang mati. Yang hati-hati naik motor melaku 20 km per jam, moro-moro diambung teleler. Halo, yang udah nikah sama yang masih jomblo, matinya duluan yang mana? Enggak mesti. Maka tadi dihibur sama Habib Anis, Anda jomblo jangan bersedih hati, karena jomblomu bukan karena nggak laku, hanya karena nggak ada yang mau. Mati juga nggak harus sakit dulu. Masyarakat kita itu umumnya kalau mendengar ada berita kematian, pertanyaannya hampir sama, sakit apa dia? Kok mati? Seakan-akan mati itu harus sakit dulu. Padahal syarat mati nggak harus sakit, betul? Betul? Orang sehat, seger kewarasan, segar bugar, mati mendadak, ada apa enggak? Orang semangat, orang yang sehat, seger, waras, mati tiba-tiba, mati mendadak, apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Nah, bisa jadi selama saya ngaji ada yang enggak merhatiin, omong-omong dewe, nanti akan mati mendadak. Gak harus sakit dulu. Memang sakit itu salah satu asbab kematian, tapi mati nggak harus sakit dulu. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk mencintai hambanya, cara Allah untuk menyayangi hambanya. Lebih sayang kok